Novel fiksi bela diri Raja Pedang yang ke-130. Edisi 2231 hingga 2240. Bersama suara serak cerita berlanjut. Mempertimbangkan peremajaan badan fisik, inilah kekuatan sebenarnya dari resep ramuan Dewa Ilahi. Mereka baru menyadarinya beberapa tahun belakangan ini, tetapi mereka masih belum sepenuhnya menyadari manfaat dari badan yang lebih muda. Setelah mengalaminya, mereka tidak akan lagi terobsesi dengan seberapa jauh rentang hidup mereka telah bertambah. Padahal, ini juga untuk menumbuhkan nafsu makan mereka. Setelah menggunakan ramuan umur panjang yang bagus, mereka akan meremehkan ramuan lainnya di masa mendatang. Belum lagi seberapa banyak umur mereka dapat ditingkatkan, hanya apakah itu dapat membuat badan mereka lebih muda pada saat yang sama sudah cukup untuk membuat mereka pilih-pilih untuk waktu yang lama. Para tetua semuanya memikirkan keuntungan dari bentuk badan yang lebih muda, yang membuat mereka makin bimbang. Tuan, aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Melihat ini, Hong Tu mengepalkan tangannya dan berkata kepada Sutianmu. Silakan lanjutkan. Setelah bersumpah setia sampai mati, akankah aku kehilangan kebebasanku sepenuhnya dan diperbudak oleh sekte tersebut? Mendengar pertanyaan ini, semua tetua menatap Sutianmu serempak. Ini adalah masalah paling kritis yang sedang mereka hadapi saat ini. Sutianmu tersenyum tipis, Hong Tu membantunya. Tidak akan. Tetapi saya rasa Penatuani seharusnya bisa memberi Anda jawaban yang lebih baik. Para tetua menatap Ni Changming dengan bingung, dan Ni Changming pun berbicara dengan lantang, sejujurnya, Deng Surong, Seng Xiaoyong, dan aku semua telah bersumpah setia kepada leluhur di Huangjiang, namun pemilik gedung ini tidak pernah memperbudak kami atau membatasi kebebasan kami selama bertahun-tahun. Semua usaha kami adalah untuk diri kami sendiri. Kami sekarang dapat menduduki posisi sesepuh melalui usaha kami sendiri. Tentu saja, terutama karena penghargaan dari pemiliknya, kami dipercayakan dengan tugas penting seperti itu. Tetapi saya pikir, meskipun tanpa jabatan sebagai penatua, kami bertiga masih bisa hidup dengan sangat nyaman tanpa ada kesedihan. Saat Ni Changming berbicara, dia melirik para tetua dengan ekspresi berbeda dan melanjutkan, semua yang aku katakan dapat diverifikasi. Semua orang dapat melihat bahwa tuan rumah jelas bukan orang yang akan membakar jembatan setelah melewatinya. Bahkan, kami malu bahwa seorang kultivator alam dan Yuan dapat mengambil posisi penatua dan mengelola sekte sebesar itu. Bahkan, posisi itu agak tidak layak untuknya. Kalimat ini membuat semua tetua terdiam. Seorang tetua di wilayah Danyuan mampu mengelola sekte sebesar itu. Ini unik di Tianjiang. Jelaslah orang macam apa Changlan itu. Dia mengambil sumpah hanya untuk pengembangan sekte dan untuk menghilangkan faktor-faktor yang tidak stabil. Sejujurnya, saya lebih suka menjadi bos yang tidak ikut campur. Jika kamu bergabung dengan sekte kami, kamu mungkin harus menanggung lebih banyak beban. Mendengar kata-kata Ni Changming yang setengah bercanda, para tetua tidak dapat menahan tawa, dan mereka tiba-tiba merasa jauh lebih rileks. Mereka paling suka menjadi manajer yang tidak ikut campur, karena dengan cara ini mereka akan memiliki lebih sedikit kendala. Saya juga tahu bahwa kalian semua, para senior, memiliki keluarga atau teman di belakang kalian. Tuan rumah telah mempertimbangkan semua kekhawatiran kalian dan telah membuat pengaturan. Sekte kami tidak memaksa kerabat dan teman para senior untuk bergabung dengan sekte kami. Jika Anda memiliki keluarga, Anda hanya perlu diatur oleh sekte kami, dan Anda tidak perlu sepenuhnya setia kepada sekte kami. Kata-kata itu membuat para tetua menjadi rileks lagi, dan banyak kekhawatiran mereka pun sirna. Saya bersedia menyerah dan berjanji setia. Pemilik Menara Changlan adalah seorang jenius langka yang hanya datang sekali dalam 1000 tahun. Kami bersedia mengikutinya dan mencapai hal-hal hebat. Saya bersedia melakukan yang terbaik untuk Changlan Tower. Satu demi satu, para tua-tua bersumpah setia kepada Menara Changlan, dan 8 dari 13 alam Fatian Xiangdi bersumpah setia. 5 orang lainnya mengajukan alasan, tetapi Sutianmu melihat orang macam apa mereka dan tidak memaksa mereka, jadi dia membiarkan mereka pergi. Akan tetapi, produksi ramuan untuk umur panjang terbatas, dan target pencarian ini tepat, jadi Sutianmu hanya menyisakan sebagian orang. Ia menerima semua 8 ahli hukum langit dan bumi, dan semua ahli senjata hebat di atas peringkat ke-8.
Ia juga menerima beberapa bakat lain dalam formasi dan ramuan, dan juga memilih untuk menyimpan beberapa bakat khusus. Setelah membuat pengaturan, dia tetap bersikap acuh tak acuh terhadap bosnya dan meminta Ni Changming untuk menelepon Deng Surong guna mengurus pengaturan bagi orang-orang ini, sementara dia tetap berlatih di alam roh ruang waktu. Ni Changming dan Deng Surong menyusun ke-8 hukum alam langit dan bumi ke dalam alam spiritual melawan waktu dan ruang, dan yang lainnya disusun satu demi satu. Para ahli pemurnian senjata dan bahkan ahli senjata transenden disusun ke dalam alam spiritual waktu dan ruang, dan mereka diminta untuk bekerja keras memurnikan harta karun. Hasilnya harus ditingkatkan. Hanya dengan memperbanyak hasil harta karun maka keselamatan para pengikut dapat terjamin sepenuhnya dan dapat mempermudah langkah selanjutnya. Tepat ketika Ni Changming dan yang lainnya telah mengatur segalanya, berita dari sini menyebar ke seluruh Tianjiang, menyebabkan gempa bumi di Tianjiang. Pil keabadian yang diproduksi Menara Changlan berusia setidaknya 100 tahun, paling tidak. Bisakah itu juga memperhitungkan peremajaan fisik dan mendapatkan kembali kejantanan? Menara Changlan benar-benar kaya, berapa banyak pil keabadian yang mereka miliki? Ini layak menjadi warisan dewa. Orang-orang tua itu benar-benar memberikan efek yang sangat bagus setelah menggunakannya. Itu pasti resep yang belum pernah dirilis sebelumnya. Statusmu tetap tidak berubah, kau memiliki ramuan keabadian tertinggi, dan kau memiliki ajaran dari dewa sejati. Jika kau tidak bergabung dengan Menara Changlan, kapan kau akan bergabung? Beberapa orang tua di Tianjiang yang masih menonton semuanya bersemangat. Mereka lupa bahwa mereka menjadi sasaran Menara Zijing dan langsung bergegas ke Menara Changlan. Hal ini mengakibatkan Menara Changlan menjadi sangat sibuk dengan penerimaan tamu, namun untungnya, ada aturan dan pola operasi yang ditetapkan oleh Su Tianmu, dan Hua Xinyu cukup mampu mengendalikan situasi secara keseluruhan dan menyerap darah segar dengan tertib. Dampak dari dua jenis ramuan keabadian tidak hanya menyatukan orang-orang yang lebih kuat, tetapi juga penggabungan langsung sekte keluarga kecil. Banyak dari alam Fatian Xiangdi adalah leluhur tunggal dari sekte keluarga. Bahkan para leluhur telah bergabung dengan Menara Changlan. Apakah ada kebutuhan bagi yang lain untuk memikirkannya? Mereka pasti akan bergabung dengan Menara Changlan tanpa ragu-ragu. Itu tidak hanya aman, tetapi juga berarti masa depan jangka panjang. Namun, mustahil untuk langsung menyerap sekte keluarga ke Menara Changlan. Pertama, komposisi personel tidak merata, dan kedua, bakatnya bervariasi. Konsumsi material dan pelatihan bakat saja sudah menjadi masalah besar. Su Tianmu membuat keputusan langsung mengenai hal ini. Semua sekte keluarga yang bergabung dengan mereka ditetapkan sebagai sekte luar, yang bertanggung jawab untuk memilih dan menyediakan bakat-bakat luar biasa serta memberi mereka kebebasan dan sumber daya pelatihan tertentu. Begitu saja, hanya dalam 10 hari, populasi Changlan Tower telah tumbuh dari 200.000 menjadi 1,5 juta. Ini belum termasuk pasukan bawahan, jumlah totalnya malah lebih besar lagi. Dilihat dari jumlah orangnya, Changlan Tower bisa dibilang merupakan kelompok besar. Begitu berita ini tersebar, mereka segera menyebabkan badai besar di Tianjiang. Hingga saat ini, lebih dari 500 pelopor di bidang alkimia, persenjataan, dan formasi telah bergabung dengan Menara Changlan. Ada 7 orang lagi di alam hukum langit dan bumi. Dalam waktu sesingkat itu, sudah ada 17 orang di Menara Changlan yang telah mencapai alam hukum langit dan bumi. Dari segi jumlah orang kuat saja, jumlahnya hampir sama dengan sekte besar sungguhan. Kecepatan pembangunan gedung Changlan benar-benar melampaui imajinasi mereka, sungguh mengerikan. Klan-klan besar itu semakin merasa bahwa Menara Changlan adalah bahaya tersembunyi yang besar. Tidak, dalam waktu singkat, Menara Changlan telah berkembang dari bahaya tersembunyi menjadi ancaman. Jika Menara Changlan dibiarkan terus berkembang, mau tidak mau akan menjadi ancaman besar bagi klan mereka. Peningkatan dan perluasan Menara Changlan yang pesat telah membuat banyak pasukan di Tianjiang merasakan krisis. Meskipun kekuatan keseluruhan Menara Changlan belum ditingkatkan dan orang-orang tua yang setengah mati tidak dapat pergi ke medan perang, bahkan bahan peledak yang hanya dapat digunakan sekalipun masih merupakan ancaman besar. Namun, meski begitu, hal itu paling-paling hanya akan membuat mereka agak defensif terhadap Menara Changlan. Mereka tidak akan berani mengambil tindakan lain, apalagi menargetkannya secara terang-terangan.
Jika kejadian yang menimpa Sekte Tianluo terjadi satu kali saja kepada salah satu pasukan mereka, itu akan menjadi kerugian yang tidak dapat diperbaiki, dan mereka akan sangat terluka hingga mereka akan meragukan nyawa mereka sendiri. Karena alasan ini, para penguasa teratas itu tidak berani melakukan apapun terhadap Menara Changlan. Jika Changlan dan Fujiuxing dipaksa terpojok, mereka pasti akan dapat menggigit sepotiong besar daging mereka. Namun, kekuatan besar di Tianjiang masih diam-diam membuat rintangan terhadap perekrutan agresif Changlan Tower. Mereka tidak akan pernah membiarkan Changlan Tower duduk santai sambil merekrut orang-orang kuat dan berbagai bakat. Di bawah berbagai rintangan atau hambatan rahasia mereka, jumlah orang yang bergabung dengan Menara Changlan akhirnya mulai berkurang, terutama orang-orang berbakat dan jenius muda, jumlah yang bergabung mulai turun drastis. Menara Changlan tidak terlalu peduli dengan hal ini. Tujuan terbesar mereka telah tercapai. Mereka memiliki cukup banyak orang kuat dan ahli pemurnian senjata. Sekarang mereka telah membiarkan para ahli pemurnian senjata dan ahli formasi dengan panik memurnikan harta karun di wilayah spiritual ruang waktu yang 50 kali lebih besar. Hasil produksi harian telah mencapai lebih dari 500 keping. Di antara semuanya, ada 30 harta karun yang mampu menahan pukulan dari hukum alam langit dan bumi, 160 harta karun yang mampu menahan pukulan dari alam hukuman surga, dan 310 harta karun yang mampu menahan pukulan di bawah alam hukuman surga. Jika waktu di luar, waktu yang dibutuhkan kurang dari 2/4 jam dan 500 harta karun akan dihasilkan. Bahkan jika harus mengumpulkan 200.000 murid, hanya akan memakan waktu kurang dari 9 hari. Tentu saja, ini hanya dapat dilakukan jika semua jenis material tersedia. Namun, karena Changlan Tower masih dalam tahap awal, tidak perlu khawatir tentang material. Namun, dalam jangka panjang, pasti akan terjadi kekurangan material. Pada dasarnya begitulah situasinya. Ni Changming melaporkan hasil kerjanya baru-baru ini kepada Su Tianmu, yang mengangguk puas. Semuanya dilakukan dengan baik, tetapi ia masih perlu mempertimbangkan jangka panjang. Saat ini, 200.000 murid sudah cukup. Tidak mungkin untuk mencakup semua aspek. Soal kekurangan bahan, kalau tidak cukup, kami akan merampoknya. Merampok? Ni Changming tercengang. Siapa yang mereka rampok? Tuan, kita baru saja membangun diri. Reputasi sangat penting. Kita tidak bisa memulai perang secara gegabah. Setidaknya kita harus punya alasan yang sah untuk melakukannya. Sekarang, kecuali Anda adalah kekuatan berukuran sedang, Anda bahkan tidak dapat mengisi kesenjangan jangka pendek. Ni Changming tampak malu. Tidak ada gunanya menghancurkan pasukan kecil, tetapi tidak ada alasan untuk menghancurkan pasukan berukuran sedang, belum lagi tidak ada pasukan berukuran sedang yang menjadi musuh mereka. Aku tidak terlalu menghargai pasukan berukuran sedang. Su Tianmu melirik slip giok komunikasi, sedikit mengangkat sudut mulutnya, lalu berdiri dan berkata, "Tidakkah Anda sangat menghargai pasukan berukuran sedang?" Ni Changming menatapnya dengan bingung. Siapa yang ingin dia serang? Hanya kekuatan besar yang dapat memenuhi kebutuhan sumber daya kita dalam semua aspek untuk penggunaan jangka panjang. Kata-kata Su Tianmu membuat Ni Changming takut. Dia masih ingin mengambil tindakan terhadap kekuatan besar. Orang ini bukan hanya pemberani, tetapi juga memiliki nafsu makan yang luar biasa. Guru, sejak insiden dengan Sekte Tianluo, semua sekte besar menjadi waspada terhadap kita. Saya khawatir mereka telah mengembangkan cara untuk menargetkan kita. Kita masih jauh tertinggal dari negara-negara besar dalam hal kekuatan keseluruhan, dan ada banyak kekuatan yang mengincar kita dengan penuh nafsu. Mohon pikir-pikir lagi. Su Tianmu meliriknya dan berkata dengan tenang, "Jangan terlalu banyak berpikir, aku tidak akan menyerang klan besar lainnya, tapi Menara Zijing." Gedung Bauhinia. Ni Changming tertegun sejenak, lalu dia melompat kaget, "Pemilik, Anda benar-benar tidak dapat melakukan ini. Konsekuensi berurusan dengan gedung Zijing akan lebih serius daripada berurusan dengan geng-geng besar itu. Menara Bauhinia adalah eksistensi yang dapat dibandingkan dengan keturunan kuno. Berurusan dengan Menara Bauhinia sekarang sama saja dengan mencari kematian. Saya sudah memutuskan. Tidak perlu membujuk saya." Mendengar nada tegas Su Tianmu, ekspresi Ni Changming menegang. Apakah dia harus bersikap sembrono? Ini adalah perjudaian yang mempertaruhkan nyawa seluruh sekte. Tuan,
Bahkan jika Anda ingin berurusan dengan Menara Zijing, Anda harus menemukan markasnya, bukan? Dia harus membujuk Sutianmu dengan cara lain. Saya mendengar bahwa Menara Zijing sangat licik dan memiliki markas di mana-mana. Tidak kurang dari 30 di alam roh ruang waktu saja. Benteng-benteng lainnya bahkan lebih tertutup. Sejauh ini, semua pasukan di Tianjiang hanya menghancurkan 10 benteng gedung Zijing, tetapi mereka hanya melukai gedung Zijing secara dangkal, bahkan tidak melukai mereka. Anda sudah bisa tahu betapa sulitnya hanya dengan mendengarkannya, bukan? Jangan keras kepala lagi, oke. Aku telah menemukan benteng itu dengan menggunakan metode Dewa Ilahi. Apa? Ni Changming berdiri di sana dengan linglung, menatap Sutianmu dengan tak percaya. Kamu belum pernah keluar sebelumnya, bagaimana kamu menemukannya? Tentu saja, dia tidak menemukan benteng Menara Zijing dengan cara apapun, tetapi Nalan Yuan memberitahunya tentang hal itu. Paku yang ditanam di Menara Zijing akhirnya memainkan peran besar. Benteng ini tidak hanya dihuni oleh lebih dari 10.000 orang, tetapi juga merupakan lokasi pembuatan senjata dengan lebih dari 10 ranjau tingkat atas dan lebih dari 30 ranjau berukuran sedang. Selama kita dapat merebut benteng ini, sekte kita akan dapat menggunakannya selama ratusan tahun. Bahkan jika ukurannya mengembang lagi, ia masih dapat digunakan selama lebih dari 100 tahun. Ni Changming diam-diam menarik napas dalam-dalam setelah mendengar ini. Menara itu benar-benar layak disebut Menara Zijing. Salah satu bentengnya dapat melampaui sumber daya yang mereka miliki saat ini. Hal ini juga memberinya pemahaman baru tentang kekuatan-kekuatan teratas. Jika mereka ingin berkembang menjadi sekte teratas, mereka masih harus menempuh jalan panjang. Panggil Tuan Fu dan Tuan Yu ke sini, dan panggil 5 orang dari alam hukum langit dan bumi dan 10.000 orang dari alam hukuman surgawi. Sutianmu segera memerintahkan, dalam waktu 3 hari, hancurkan benteng Menara Zijing. Tapi, kulit kepala Ni Changming Mahtei rasa saat mendengar perintah ini. Sudah pasti kedua dewa itu akan memimpin jalan untuk menghancurkan benteng Menara Zijing, tetapi ini juga akan benar-benar menyinggung Menara Zijing, dan mereka pasti akan melancarkan balas dendam gila terhadap mereka di masa depan. Ketika saya memikirkan akibatnya, bukan hanya kulit kepala saya yang Mahtei rasa, seluruh badan saya pun Mahtei rasa. Apa maksudmu dengan tetapi? Bagaimana kamu bisa meraih hal-hal hebat jika kamu pemalu? Lakukanlah. Ya, Ni Changming tidak punya pilihan lain selain turun dan melakukannya. Sutianmu meninggalkan alam roh ruang waktu dan menunggu Fu Jiuxing dan yang lainnya di aula sekte. Tidak lama kemudian, 7 guru Dharma alam surgawi Fu Jiuxing semuanya datang, dan 10.000 guru Dharma alam hukuman surgawi berdiri di luar aula, menunggu perintah. Pemilik, berangkat. Kelima orang dari alam hukum langit dan bumi yang datang semuanya tampak kesulitan dan ingin membujuk Sutianmu, tetapi Sutianmu tidak memberi mereka kesempatan untuk berbicara dan langsung memimpin pasukan untuk berangkat. Fu Jiuxing dan Yu Chongqing mengikutinya keluar tanpa ragu-ragu. Kelima orang dalam hukum langit dan bumi hampir lumpuh di tempat. Mereka akhirnya memperpanjang umur mereka lebih dari 100 tahun, dan sekarang mereka akan bertarung. Kerusakan pada rentang hidup seseorang adalah hal sekunder. Yang terpenting adalah balas dendam Menara Zijing. Mereka sudah takut bahkan sebelum itu dimulai. Changlan benar-benar gila. Sekte ini baru saja berdiri, beraninya kau menyerang Menara Zijing. Kita benar-benar berada di kapal bajak laut. Kelima orang di alam hukum langit dan bumi saling memandang, tersenyum pahit, dan menggelengkan kepala. Mereka belum pernah melihat orang gila seperti itu, tetapi mereka telah bersumpah ketika bergabung dengan Menara Changlan, jadi mereka harus naik meskipun mereka tidak mau. Jika mereka diberi kesempatan lagi, mereka tidak akan pernah bergabung dengan Changlan Tower. Sutianmu memimpin pasukan sebanyak 10.000 orang dan berangkat dengan cara yang perkasa melalui susunan teleportasi. Ketika pasukannya muncul 20.000 mil jauhnya di barat daya, Sekte Wuwang yang berjarak 5.000 mil langsung panik di tempat. Apa? Changlan sendiri yang memimpin pasukan, dan dia berjarak 5.000 mil dari kita. Apa yang ingin mereka lakukan? 7 penguasa alam hukum surgawi dan 10.000 penguasa alam hukuman surgawi, apakah mereka ada di sini untuk menyerang sekte kita? Dengan hanya beberapa orang ini, kau berani menyerang Sekte Wuwangku. Mendengar jumlah pasukan yang dipimpin Sutianmu, orang-orang dari Sekte Wuwang bahkan lebih marah.
Mereka mengira bahwa sejumlah kecil orang berani menghadapi mereka, yang menunjukkan bahwa mereka tidak menganggap serius mereka. Apakah kau lupa bagaimana Sekte Tianluo rusiak pareh? Mengingat apa yang terjadi pada Sekte Tianluo, mereka berubah dari marah menjadi panik. Ketika Menara Changlan menyerang Sekte Tianluo, hanya ada satu alam Fatian Xiangdi dan selusin alam Tianfa yang memimpin. Sekarang jumlah orang telah meningkat 1000 kali lipat. Apakah menyerang Sekte Wuwang mereka hanya lelucon? Ini adalah ancaman besar, dan itu bahkan berarti hari kehancuran Sekte itu sudah dekat. Dulu, Changlan dan belasan anak buahnya hampir memusnahkan Sekte Tianluo. Sekarang dia membawa puluhan ribu orang bersamanya. Dia pasti akan menghancurkan kita beberapa kali. Menara Changlan pasti datang untuk menyerang kita, kalau tidak, mereka tidak akan membawa begitu banyak orang. Sudah berakhir, sudah berakhir. Apakah kita akan berakhir seperti Sekte Tianluo? Changlan, guguk gila ini, apa sebenarnya yang dia inginkan? Peristiwa itu langsung membuat para tetua tertinggi waspada, mereka pun satu persatu bangun dan berkumpul untuk membahas tindakan balasan. Tak lama kemudian, perintah pun dikeluarkan satu demi satu. Tutup sekte itu. Mulai sekarang, tidak seorang pun diizinkan masuk atau meninggalkan sekte ini. Aktifkan semua formasi dan pastikan untuk mencegat Menara Changlan. Jika kita tidak dapat mencegat mereka, kita harus memberikan kerusakan besar pada mereka. Semuanya, masuklah ke mode pertempuran. Siapapun yang berani mundur akan dibunuh tanpa ampun. Silakan, leluhur. Perintah terakhir adalah mengundang leluhur. Mengingat betapa mengerikannya Changlan dan Fuji Uxing, mereka tidak boleh meremehkan mereka. Mereka harus mengundang leluhur terlebih dahulu. Jika mereka terlalu lambat, setengah dari sekte itu mungkin akan hancur. Tepat ketika Sekte Wuwang memasuki kondisi kesiapan tempur tertinggi dan panik, sebuah berita datang yang mengejutkan mereka. Menara Changlan menyerang keluarga Tian. Para tetua tertinggi yang menerima berita ini semuanya bingung. Kekuatan keluarga Tian dan keluarga Ma serupa, mereka hanya pasukan kecil hingga menengah, mengapa harus menyerang mereka? Itu tidak akan datang pada kita. Membawa begitu banyak orang ke medan perang, hanya demi keluarga Tian yang kecil. Bagaimana keluarga Tian menyinggung Menara Changlan? Untuk memperjelas situasi, para tetua tertinggi segera memerintahkan penyelidikan terhadap konflik antara keluarga Tian dan Menara Changlan, dan segera menerima hasil penyelidikan. Tidak ada festival. Setelah melihat hasil investigasi ini, para tetua tertinggi kembali bingung. Tidak ada konflik sama sekali, jadi mengapa Menara Changlan menyerang keluarga Tian? Apakah ada rahasia yang tidak bisa diungkapkan? Atau apakah Menara Changlan hanya ingin menelan keluarga Tian? Apapun yang terjadi, keluarga Tian setia pada sekte kita. Menara Changlan ingin menghancurkan keluarga Tian bahkan tanpa menyapa. Apakah mereka pikir kita serius? Mendengar raungan amarah seorang tetua tertinggi lainnya menatapnya dengan tatapan aneh. Bukan saja mereka tidak memiliki kebencian yang sama terhadap musuh, tetapi mereka juga menatapnya dengan mata seperti itu. Sang tetua tertinggi tidak mengerti. Mengapa kamu menatapku seperti itu? Tetua Agung ke-12, menurutmu apakah Menara Changlan sebaiknya menyerang kita secara langsung atau berhadapan dengan keluarga Tian? Seorang tetua agung berbicara perlahan. Pasti lebih baik berurusan dengan keluarga Tian. Tetua tertinggi ke-12 menjawab tanpa sadar. Apakah perlu memikirkannya? Changlan terlalu menakutkan, dan sekarang ada Fuji Uxing yang ikut campur. Pasti lebih baik jika keluarga Tian yang disalahkan. Para tetua agung lainnya menatapnya dengan penuh arti. Karena kamu sudah mengetahuinya dengan jelas, apakah yang kamu katakan sebelumnya ada artinya? Tetua tertinggi ke-12 bereaksi, membuka mulutnya dan terdiam. Tapi, tindakan Changlan Tower masih terlalu berlebihan. Kita tidak bisa menyerah begitu saja. Melihat dia masih keras kepala, seorang tetua agung berkata perlahan, kalau begitu, silakan minta tetua agung ke-12 untuk melihat situasi dan bernegosiasi dengan Menara Changlan. Saya. Tetua agung ke-12 melotot dan menunjuk dirinya sendiri, lalu langsung layu di tempat. Bukankah akan sama saja dengan mencari kematian jika dia pergi menemui Changlan saat ini? Mengapa kau tidak menyuruhnya berurusan dengan Changlan? Baiklah, mari kita lihat apa yang akan dilakukan Menara Changlan terlebih dahulu. Tetua Agung berbicara dan mengatur nadanya, mulai sekarang,
Tidak seorang pun dari kalian diizinkan keluar, kalau-kalau itu adalah rencana untuk memancing ular keluar dari lubang. Jika Menara Changlan benar-benar menghancurkan keluarga Tian tanpa alasan, kita harus bersatu dengan sekte lain untuk mengutuk Menara Changlan. Yang terpenting sekarang adalah berjaga-jaga terhadap Menara Changlan, kalau-kalau mereka hanya berpura-pura ke timur dan menyerang dari barat. Mendengar kata-kata berpura-pura ke timur dan menyerang ke barat, semua tetua agung terkejut. Mereka tidak bisa dibodohi dengan memancing ular keluar dari lubangnya, tetapi jika mereka berpura-pura ke timur dan menyerang ke barat, maka itu akan menjadi akhir bagi mereka. Krisis pemusnahan sekte tidak akan terselesaikan, bahkan mungkin lebih berbahaya. Tuan Changlan, saya heran bagaimana klan kami bisa menyinggung klan Anda. Tolong beri kami kesempatan. Keluarga Tian mengaktifkan formasi perlindungan klan, dan perisai besar menutupi seluruh keluarga. Namun, tidak peduli seberapa besar dan tebal perisai itu tidak dapat mengisolasi rasa takut dan teror mereka. Melihat Su Tianmu dan lebih dari 10.000 orang, seluruh orang di keluarga Tian gemetar. Su Tianmu tidak mengatakan sepatah kata pun, dia hanya mengangkat tangannya dan melambaikannya, dan 10.000 alam Tianfa segera mengerahkan pasukan mereka, terbagi menjadi 1.000 kelompok yang terdiri dari 10 orang, dan mengarahkan meriam mereka ke keluarga Tian. Kepala Tian melihat ribuan moncong meriam hitam itu dan menjadi sangat panik. Dia begitu takut sehingga dia hampir berlutut di tempat. Tuan Changlan, klan saya telah melakukan kesalahan. Tolong biarkan kami hidup. Silakan, Tuan Changlan. Kepala Tian menangis dan berlutut di hadapan Su Tianmu di tempat. Namun, Su Tianmu tetap acuh tak acuh. Keluarga Tian tampak setia kepada sekte Wuwang di permukaan, tetapi sebenarnya mereka diam-diam setia kepada Menara Zijing. Tidak hanya ada banyak pembunuh dan pejabat tinggi dari Menara Zijing yang bersembunyi di dalam keluarga, tetapi mereka juga terus-menerus memasok bakat dan berbagai perlengkapan ke Menara Zijing. Dia tidak akan pernah melepaskan antek-antek Menara Zijing. Dia bahkan tidak mau menjelaskannya, karena mengatakan sepatah kata saja akan membuat musuh waspada. Mempersiapkan. Su Tianmu mengangkat tangannya, dan 1.000 meriam diaktifkan. Cahaya yang menyilaukan itu sangat menyilaukan keluarga Tian. Tuan Changlan, pemimpin klan Tian hampir mati ketakutan saat melihat ini, dan terus memohon belas kasihan, klan saya setia pada sekte Wuwang. Jika Anda memiliki dendam terhadap sekte atas, mohon ampuni kami, orang-orang kecil. Keluarga Tian kami benar-benar lemah, tidak pantas bagimu untuk membuat keributan sebesar itu. Tolong, perlakukan kami seperti sampah. Meletakkan. Tidak peduli seberapa keras kepala suku Tian memohon belas kasihan, Su Tianmu tetap tidak tergerak. Dia mengangkat tangannya dan melambaikan tangan, dan 1.000 meriam membombardir keluarga Tian. Serangan itu jatuh seperti tetesan air hujan, menyebabkan riak-riak pada formasi pelindung keluarga Tian. Hanya satu putaran serangan saja sudah menyebabkan retakan muncul pada perisai. Klik, klik. Melihat retakan muncul pada perisai, anggota keluarga Tian hampir ketakutan dan hati mereka hancur. Ini adalah formasi perlindungan klan besar yang dapat memblokir serangan dari ranah Fa Tian Xiangdi. Namun, formasi itu hancur hanya setelah satu putaran serangan. Jika terus berlanjut, konsekuensinya dapat dibayangkan. Meriam itu tidak bisa sekali pakai, kan? Bagaimana meriam mereka bisa memiliki kekuatan yang begitu mengerikan? Apa sebenarnya yang diteliti oleh ribuan master formasi itu? Tidak heran Changlan tidak mengambil tindakan apapun. Meriam ini saja sudah cukup untuk menghancurkan kita. Su Tianmu melihat hasil dari serangan itu dan mengangguk puas. Apa yang dikatakan Yu Chongqing benar adanya. Kekuatan masing-masing meriam telah mencapai alam hukuman surgawi. Dalam hal kekuatan penghancur, alam hukuman surgawi biasa tidak dapat dibandingkan dengan serangan meriam. Bahkan jika formasi pelindung keluarga Tian dapat menahan serangan kuat dari alam Fa Tian Xiangdi, berapa lama ia dapat menahan serangan kuat dari 1.000 alam Tianfa? Meletakkan. Cepat dan perkuat formasi. Saat Su Tianmu melambaikan tangannya, Ketua Tim Tian berteriak cemas, mengatakan bahwa jika formasi perlindungan klan tidak diperkuat, formasi itu akan hancur dalam beberapa putaran. Berdengung. Beberapa retakan pada formasi perlindungan klan dengan cepat diperbaiki dan diperkuat. Ledakan, dentuman.
Serangan itu turun seperti tetesan air hujan, dan kali ini hanya sedikit mengguncang perisai pelindung klan, tanpa menimbulkan retakan seperti terakhir kali, dan efek penguatannya masih sangat jelas. Ekspresi Su Tianmu tetap tidak berubah saat melihat ini. Dia tidak pernah menyangka bisa dengan cepat menembus formasi pelindung keluarga Tian. Jika begitu mudah untuk menerobos, keluarga Tian tidak akan layak berada di antara pasukan berukuran sedang. Tetapi dia ingin melihat apakah perisaimu lebih kuat atau meriamnya lebih kuat. Meletakkan, sampai perisainya rusiak, ledakan, dentuman. Serangan artileri ganas yang terus-menerus membuat formasi perlindungan klan yang diperkuat mulai goyah. Sebelum Ketua Tian sempat bernapas lega, dia melihat ribuan meriam mengisi kembali batu roh dan menghancurkan perisai pelindung, dan dia pun putus asa sekali lagi. Kutu Kupret, ayo kita bertarung dengan Menara Changlan. Begitu formasi perlindungan klan ditembus, semua formasi serangan akan diarahkan ke mereka. Tidak semudah itu menghancurkan keluarga Tianku. Ekspresi Patriark Tian menjadi ganas, dengan kegilaan di matanya. Karena Menara Changlan tidak akan membiarkan mereka pergi, dia mungkin juga akan bertarung. Bahkan jika mereka mati, mereka harus menggigit sepotiong daging dari Menara Changlan. Ketua, tenanglah. Mari kita mohon sekali lagi kepada Master Menara Changlan. Jika kita bertarung langsung, kita semua akan mati. Sekte Wuwang seharusnya sudah dalam perjalanan untuk memberikan dukungan. Jika kita menyerang, aku khawatir bahkan sekte atas tidak akan mampu menghentikan mereka. Pemimpin klan, mengapa kita tidak mundur ke alam roh ruang waktu dan mengirimkan koordinatnya kepada pemimpin klan? Banyak anggota senior keluarga Tian terus membujuk sang patriark agar tetap tenang. Singkatnya, mereka tidak boleh bertarung langsung dengan Menara Changlan. Jika mereka melakukannya, keluarga itu pasti akan binasa. Kepala Tian memandang mereka dan menertawakan dirinya sendiri, juga menertawakan kenaifan mereka. Memohon padanya, aku sudah berlutut. Apakah ada gunanya memohon padanya? Apakah dia akan membiarkan kita pergi? Dia berteriak pada seorang eksekutif senior yang bersikeras memohon belas kasihan, dan eksekutif senior itu langsung terdiam setelah mendengarnya. Kalian masih menunggu dukungan dari Sekte Wuwang. Kalian pasti sedang bermimpi. Patriark Tian menunjuk ke arah para pemimpin senior yang berfantasi bahwa Sekte Wuwang akan datang untuk menyelamatkan mereka dan terus mengumpat. Pesan untuk meminta bantuan sudah dikirim. Sekte Wuwang tidak jauh dari kita. Jika mereka ingin memberi dukungan, mereka pasti sudah datang sejak lama. Apakah kamu lupa apa yang terjadi pada Sekte Tianluo? Apakah kamu pikir hanya kita yang takut pada Menara Changlan? Sekte Wuwang adalah keluarga besar dengan tujuan besar, jadi mereka lebih takut daripada kita. Mereka takut kalau Menara Changlan sedang berusaha memancing ular keluar dari lubangnya, dan mereka lebih takut lagi kalau mereka sedang berpura-pura ke arah timur dan menyerang dari arah barat. Seperti yang diharapkan dari seorang pemimpin klan, dia mengetahui banyak hal dalam waktu singkat dan menebak semua pikiran Sekte Wuwang. Para pemimpin senior yang berfantasi mencari dukungan dari Sekte Wuwang terdiam, dan Patriark Tian menoleh untuk melihat para pemimpin senior lainnya. Apa gunanya bersembunyi di alam roh ruang waktu? Apa gunanya mengirim koordinat ke Sekte Wuwang? Para eksekutif senior membuka mulut mereka dan menundukkan kepala karena ketidakpuasan. Apakah itu tidak berguna? Asal kita bisa menjaga kekuatan kita bisa menunggu Sekte Wuwang menggambar ulang formasi teleportasi, baru bisa menyelamatkan mereka, kan? Apakah kalian sudah melupakan nasib keluarga Wu secepat ini? Melihat mereka masih belum yakin, Patriark Tian hampir marah dan mengumpat lebih keras lagi. Bukankah mereka juga bersembunyi di alam roh ruang waktu? Lalu, apakah mereka selamat? Kata-kata ini membangunkan para pemimpin puncak yang mendukung persembunyian di alam roh ruang waktu. Mereka bergidik memikirkan nasib keluarga Wu. Tidak ada gunanya bersembunyi di alam spiritual ruang dan waktu, karena Changlan mencabik-cabiknya dengan tangan kosong, memusnahkan seluruh area tersebut. Jika mereka melakukan ini, hasilnya akan sama saja. Ketua, apakah kita benar-benar tidak punya pilihan lain? Semua orang putus asa, wajah mereka pucat. Apakah benar-benar tidak ada cara untuk bertahan hidup? Patriark Tian menggelengkan kepalanya dengan muram. Jika ada cara lain, dia pasti sudah memikirkannya sejak lama. Sekarang kita tidak punya pilihan selain mempertaruhkan nyawa kita. Bahkan jika kita mati,
kita tidak bisa membiarkan Menara Changlan bersenang-senang. Aku tidak percaya. Kita semua di klan tidak bisa mengambil sepotiong daging pun dari Menara Changlan. Mendengar kata-kata kasar dari Patriark Tian, semua orang di keluarga Tian tampak tidak senang. Mempertaruhkan nyawa mereka jelas bukan pilihan yang ingin mereka ambil. Bagaimana kami menyinggung Menara Changlan? Mengapa mereka menahan kami? Mengapa Changlan, gugup gila ini, tidak membiarkan kita pergi? Jika dia mampu menghadapi klan besar, mengapa dia harus fokus pada kita, klan kecil? Pemimpin klan, tolong minta bantuan klan. Di tengah ratapan marah, terdengar teriakan minta tolong. Kepala suku Tian menatap pembicara dan begitu marah hingga ingin mengumpat lagi, tetapi ketika menatap matanya yang penuh tekad, ia menyadari siapa yang dimaksud oleh kepala suku ini. Pemimpin Sekte Wuwang takut pada Menara Changlan, tetapi pemimpin lainnya tidak takut pada Menara Changlan. Sebaliknya, Menara Changlan hanyalah sepotiong daging gemuk di mulut sekte atas lainnya. Ketua, buatlah keputusan. Melihat Ketua Tian ragu-ragu, pejabat senior itu mulai membujuknya. Tidak, jika kita ketahuan, kita tetap akan dimusnahkan. Patriark Tian ragu sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Jika mereka dihancurkan oleh Menara Changlan, mereka mungkin dapat meninggalkan beberapa orang tua dan muda sebagai sumber api. Bagaimanapun, mustahil bagi kekuatan yang benar untuk sepenuhnya memusnahkan keluarga Wu. Terakhir kali, banyak wanita dan anak-anak yang tua dan lemah dilepaskan oleh Menara Changlan. Tetapi jika Tianjiang tahu kepada siapa mereka benar-benar setia, belum lagi orang tua, orang lemah, wanita dan anak-anak, bahkan ayam dan guguk di suku itu akan hancur menjadi abu. Ketua, kalau kau tidak mengundangku sekarang, apalagi nanti, klan kita akan hancur sekarang juga. Paling buruknya, kita bisa mengubah penampilan kita dan tinggal di tempat lain. Ketua, segera ambil keputusan. Kepala suku Tian menatap semua orang, berusaha keras untuk membuat keputusan yang sulit. Namun setelah melirik lebih dari 100.000 orang di suku tersebut, hatinya yang ragu-ragu akhirnya menjadi teguh. Mintalah bantuan dari sekte tertinggi. Beritahu mereka untuk segera mengirimkan dukungan. Su Tianmu telah memperhatikan tindakan Patriark Tian dan yang lainnya. Melihat bahwa mereka tampaknya telah menemukan strategi, sudut mulutnya sedikit terangkat. Apakah mereka akhirnya terpancing? Tuan, mengapa Anda tidak langsung menyerang? Fu Jiuxing tidak tahan lagi dengan gaya bertarung seperti ini yang menghabiskan seluruh hidupnya. Ada 7 dari mereka di tingkat hukum langit dan bumi, dan Anda dan saya memiliki sarana dewa penguasa, jadi kita bisa menekan mereka dengan paksa. Mengapa membuang-buang waktu di sini? Jangan khawatir. Jika kamu ingin menangkap ikan besar, kamu harus menunggu ikan besar memakan umpannya, kata Su Tianmu dengan tenang. Fu Jiuxing menggelengkan kepalanya dengan tidak senang. Dia benar-benar tidak tahan dengan kenyataan bahwa seseorang dengan cara yang begitu hebat masih ragu untuk mengambil tindakan. Jika Su Tianmu memiliki warisan biasa, dia tidak akan mengatakan apa-apa. Lagi pula, setiap kali dia menggunakannya, warisannya akan berkurang 1. Namun, dia memiliki warisan kaisar abadi. Ada banyak jiwa kuat yang dipenjara di pagoda, jadi menggunakannya sekali tidak akan menjadi masalah sama sekali. Bagaimana dengan orang yang kikir dan pelit? Tuan Fu, bahkan jika Anda dan saya melakukannya sendiri, akan butuh waktu setengah jam untuk menghancurkan keluarga Tian, kan? Hemat energi Anda, bahkan jika butuh waktu sehari, apa bedanya? Su Tianmu menoleh dan tersenyum pada Fu Jiuxing. Lagi pula, ini hanya benteng gedung Bauhinia. Kita tidak akan menghancurkan markas mereka. Kalian tidak pantas mati di tangan kami. Kata-kata ini menyenangkan untuk didengar. Ekspresi Fu Jiuxing menjadi lebih baik dan dia terus menunggu dengan sabar. Ledakan. Percikan api keluar dari moncong 1000 meriam, dan setelah membombardir selama 1/4 jam penuh, mereka akhirnya akan menghancurkan formasi pelindung keluarga Tian. Retak, retak. Ketua, formasi pelindung klan akan segera ditembus. Melihat perisai yang telah retak menjadi jaring laba-laba, mata kepala suku Tian berkedip karena dingin. Dia melirik ribuan orang di kerumunan dan memerintahkan, bersiap untuk formasi serangan. Dengung-dengung-dengungan. Formasi serangan suku diaktifkan satu demi satu, dan Patriark Tian terus menatap perisai, menunggu saat ketika perisai itu akan benar-benar rusiak.
Membunuh. Perisai itu akhirnya pecah, dan kepala Tian segera memerintahkan serangan. Swiss, Swiss, Swiss. Lebih dari 30 formasi besar melancarkan serangan, menewaskan 10.000 alam hukuman surgawi di sekitar mereka. Ledakan, dentuman, dentuman. Kekuatan pertempuran antar formasi bahkan lebih menggemparkan. Di tengah serangan yang gemilang, ribuan orang bersembunyi di udara dan mendekati alam hukuman 10.000 langit secara diam-diam untuk melakukan pembunuhan. Tuan Fu, Anda dapat mengambil tindakan sekarang. Su Tianmu mengangkat alisnya sedikit, menyadari bahwa orang-orang dari Menara Zijing telah menyerang, dan segera berkata kepada Fu Jiuxing dan yang lainnya. Wajah Fu Jiuxing dipenuhi amarah. Dia memutar lehernya dan akhirnya siap untuk bertindak. Dia telah merasa sangat tertekan selama lebih dari 2/4 jam. Yu Chongqing juga memilih untuk mengambil tindakan tanpa ragu-ragu. Hanya 5 orang di alam Fatian Xiang Di yang masih ragu-ragu. Kalian semua awasi aku. Jika ada orang di alam hukuman surgawi yang meninggal, aku akan meminta pertanggungjawaban kalian. Su Tianmu melihat bahwa kelima orang itu tampak enggan, dan berteriak dengan marah dengan wajah penuh permusuhan. Tidak apa-apa jika perang tidak pecah, tetapi begitu perang pecah, semua orang harus mematuhinya. Jangan memaksanya membunuh para jenderal dalam pertempuran. Merasakan niat membunuh dari Su Tianmu, 5 orang dihukum langit dan bumi bergidik, dan tidak ada dari mereka yang berani mengabaikannya. Penulis postingan ini benar-benar memiliki kemampuan untuk membunuh mereka, dan berani membunuh mereka, tetapi mereka tidak ingin mati. Suara mendesing. Saat berikutnya, Fu Jiuxing dan 7 lainnya menghilang dari tempat itu dan membunuh para pembunuh yang bersembunyi di Menara Zijing. Di sini, engah. Dalam menghadapi para pembunuh, Fu Jiuxing jelas yang paling berpengalaman. Dia dengan cepat mengunci 3 pembunuh dari Menara Zijing dan melancarkan 3 serangan dengan tangannya, langsung membunuh 3 pembunuh yang bersembunyi di kegelapan. Wus! Yu Chongqing juga cukup efisien. Dia dengan cepat menemukan 2 pembunuh Menara Zijing dan menanganinya dengan tegas. Kelima orang di alam hukum langit dan bumi tidak jauh lebih lambat dalam tindakan mereka. Mereka semua secara akurat mengunci para pembunuh dari Menara Bauhinia dan membunuh mereka satu persatu. Kecuali Yu Chongqing, semua orang yang mampu berkultivasi ke tingkat Fatian Xiang Di telah mengalami upaya pembunuhan dan serangan diam-diam, dan mereka semua berpengalaman dalam cara menangkap para pembunuh. Selain itu, para pembunuh di Menara Zijing pada dasarnya berada di alam hukuman surgawi. Dengan kultivasi mereka yang luar biasa, menemukan para pembunuh menjadi lebih mudah. Fu Jiuxing dan 7 orangnya menghadapi pembunuh itu dengan pembantaian yang menghancurkan. Selain itu, Su Tianmu sudah siap sedia. Semua orang di alam 10.000 hukuman surgawi memiliki formasi badan manusia yang terukir di badan mereka, dan bahkan pakaian mereka adalah jubah formasi yang diukir dengan formasi, belum lagi bahwa masing-masing dari mereka memiliki harta yang sebanding dengan alam Fatian Xiang Di. Tidak mudah bagi pembunuh itu untuk membunuh salah satu dari mereka. Dalam waktu singkat, 7 Master Fu Jiuxing di tingkat langit dan bumi membantai ribuan pembunuh dari Menara Zijing. Hanya dalam waktu sesingkat itu, Menara Bauhinia mengalami kerugian besar. Dan dengan ditemukannya pembunuhnya, alam Tianfa yang mengendalikan artileri dapat terus membombardir keluarga Tian dengan meriam tanpa gangguan. Setelah beberapa putaran, 10 formasi serangan keluarga Tian hancur. Naiklah ke orang besar itu. Su Tianmu memerintahkan bahwa sudah waktunya membiarkan keluarga Tian merasakan kekuatan orang-orang besar mereka. Seketika, 100 orang dari alam hukuman langit menarik posisi artileri mereka, berkumpul bersama, dan mengeluarkan meriam yang sebesar gunung. Setiap inci meriam diukir dengan pola susunan, dan ratusan ribu batu roh langsung bertatakan pada pangkalannya. Hanya dengan melihat batu-batu roh yang tersusun rapat, orang dapat membayangkan betapa kuatnya meriam ini. Meletakkan. Su Tianmu melambaikan tangannya dan memberi perintah, dan 100 prajurit alam hukuman langit mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk mengaktifkan meriam, dan energi spiritual dari ratusan ribu batu roh langsung tersedot kering. Sebuah meriam yang membutuhkan 100 orang di alam hukuman surgawi untuk mengaktifkan dan mengendalikannya, ditambah ratusan ribu batu roh, betapa dahsyatnya itu, belum lagi keluarga Tian, bahkan Su Tianmu tidak dapat membayangkannya. Berdengung. Moncong meriam menyala,
dan seberkas cahaya melesat keluar, membombardir keluarga Tian terus-menerus. Ledakan, ledakan. Begitu serangan formasi keluarga Tian bersentuhan dengan sinar meriam, mereka seperti telur yang menabrak batu dan hancur total. Di bawah tatapan putus asa dan ketakutan keluarga Tian, seberkas cahaya jatuh ke dalam keluarga itu. Baik itu formasi atau orang-orang, bangunan atau gunung dan danau, semuanya berubah menjadi abu di bawah seberkas cahaya. Di bawah serangan sinar cahaya yang mengerikan itu, mereka hanya bisa berteriak, tanpa kemungkinan untuk kabur diri. Saat alam hukuman 100 langit mengendalikan arah serangan meriam, sinar cahaya menyapu keluarga Tian. Kemanapun ia lewat, itu menjadi tempat pembuangan kotoran tanpa dasar. Bahkan debu pun terhapus oleh serangan ini. Tidak. Ketika Patriark Tian melihat pemandangan ini, matanya memerah. Hanya dengan satu gerakan sinar cahaya, kerja keras keluarga mereka selama ribuan tahun lenyap. Jumlah korban meninggal meningkat secara eksponensial dan hanya butuh beberapa saat untuk membunuh mereka semua. Terutama saat dia melihat para pembunuh yang dikirim dari Menara Zijing dipilih dan dibunuh satu persatu oleh Fuji Uxing dan anak buahnya, dia benar-benar putus asa. Menara Changlan, aku akan melawanmu. Sang Zong, ambil tindakan. Bagaimanapun, mereka telah terbongkar. Jika mereka tidak mengambil tindakan, benteng mereka akan musnah sepenuhnya. Menara Changlan, kamu bertindak terlalu jauh. Suara marah terdengar, dan kepala suku Tian akhirnya menunjukkan sedikit kegembiraan di wajahnya. Melihat pria berjubah hitam di depannya, dia buru-buru berkata, "Tolong bantu saya, Tuan, dan selamatkan suku kami dari air dan api." Melihat pria berjubah hitam itu, mata Patriark Tian penuh dengan kekaguman. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa orang sebesar itu akan mengambil tindakan. Dia mengira bahwa alasan mengapa ribuan pembunuh dikirim adalah karena Menara Zijing ingin mempertahankan benteng ini, dan itu sama sekali bukan untuk melindungi keluarga mereka. Tetapi jika pria berjubah hitam itu mengambil tindakan, keluarga mereka pasti akan terlindungi. Tetapi dia tahu betul betapa menakutkannya lelaki berjubah hitam ini. Ikan besarnya sudah keluar. Begitu lelaki berjubah hitam itu keluar, Su Tianmu menyadarinya dan tak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat sudut mulutnya. Ribuan pembunuh di alam hukuman surgawi, sebuah benteng, dan seorang pria kuat sudah cukup untuk membuat Su Wengxuan meragukan hidupnya. Bahkan untuk seluruh gedung Bauhinia, ini merupakan kerugian besar. Tuan Fu, musuh kuatmu ada di sini. Fu Jiuxing, yang sedang memburu pembunuh Menara Zijing di kejauhan, tercengang. Dia berbalik dan menatap Su Tianmu dengan bingung. Apa maksudnya? Dia ingin dia mengambil tindakan. Pemilik, karena ini ikan besar, aku tidak akan bertarung denganmu. Tolong tunjukkan kekuatanmu. Fu Jiuxing benar-benar mengira Su Tianmu sangat pelit. Dia punya banyak cara ampuh tetapi tidak menggunakannya, dan dia harus melakukannya sendiri. Dia tidak akan tertipu oleh ini. Bahkan jika dia adalah dewa di kehidupan sebelumnya, dia sekarang hanyalah seorang kultivator. Kekuatan dewa yang dia bawa sangatlah kecil. Kekuatan itu akan berkurang setiap kali dia menggunakannya, dan setelah habis, kekuatan itu akan hilang selamanya. Namun, Su Tianmu berbeda. Dengan pagoda itu, ia memiliki persediaan sumber daya yang tidak ada habisnya. Ia tetap menjaga kekayaannya yang sedikit itu dengan jujur. Tuan Fu, apakah Anda tidak ingin melawan yang kuat? Su Tianmu tidak ingin menggunakan kekuatan para dewa dengan mudah. Dia telah menghabiskan jiwa beberapa dewa langit dan 3 dewa. Jika dia tidak menggunakannya dengan hati-hati, bahkan jika ada lebih banyak jiwa di pagoda, cepat atau lambat mereka akan kehabisan. Terlebih lagi, jika kekuatan jiwa orang kuat digunakan seperti ini setiap saat, maka kultivasi akan menjadi masalah besar di masa depan. Setiap jiwa orang kuat dapat meningkatkan secercah harapan untuk menjadi kaisar abadi. Tidak, aku tidak mau. Fu Jiuxing sama sekali tidak tertipu. Dia telah menjalani hidupnya lagi, jadi mengapa dia harus menghargai kesempatan untuk bertarung dengan yang kuat? Selain itu, dapatkah ini dianggap sebagai orang yang kuat? Jangan memandang rendah laki-laki berjubah hitam itu dan jangan menghinanya. Dia datang ke arahku, kemarilah. Melihat lelaki berjubah hitam itu menghilang di udara, raut wajah Su Tianmu berubah. Ia segera menyadari bahwa lelaki itu datang untuknya, dan segera meminta Fu Jiuxing untuk segera datang.
Ekspresi Fu Jiuxing menjadi serius. Dia tidak berani menunda lagi dan bergegas menuju Su Tianmu untuk melindunginya. Tidak. Merasa bahwa rasa krisis telah hilang, wajah Su Tianmu langsung berubah. Pria berjubah hitam itu melihat Fu Jiuxing datang untuk melindunginya dan mengubah targetnya. Dia pergi ke arah sana. Ledakan. Begitu Fu Jiuxing berbalik, dia melihat beberapa orang di alam hukuman surgawi berubah menjadi abu dalam ledakan itu. Mata Su Tianmu menjadi dingin saat melihat ini. Kamu bisa menyerangnya, tetapi kamu tidak bisa membunuh murid-muridnya. Temukan dia, aku sendiri yang akan membunuhnya. Melihat Su Tianmu benar-benar marah, Fu Jiuxing mengangguk tanpa ragu dan mencari jejak pria berjubah hitam. Strategi utama pembunuh adalah mengejutkan musuh. Tidak peduli seberapa kuat musuh, mereka akan segera bersembunyi setelah berhasil dalam satu gerakan, menunggu kesempatan berikutnya untuk membunuh. Fu Jiuxing melihat sekeliling dan mendengarkan dengan saksama, tetapi dia tidak dapat menemukan jejak pria berjubah hitam itu. Hal ini membuat wajahnya berangsur-angsur menjadi jelek. Itu benar-benar sedikit rumit. Pemilik, dia seharusnya berada di level hukum surgawi dan hukum duniawi, dan dia juga memiliki fisik yang sangat kuat. Kalau tidak karena ini, mustahil aku bisa bersembunyi dengan baik di bawah hidungnya. Itu dia. Akhirnya, Fu Jiuxing merasakan kehadiran seorang pria berjubah hitam. Tepat saat dia terkejut, pria berjubah hitam itu menghilang tanpa jejak, hanya menyisakan suara penetrasi yang terngiang di telinganya. Ketika dia tiba-tiba berbalik dan melihat beberapa orang di alam hukuman surgawi jatuh ke tanah, wajah Fu Jiuxing menjadi semakin buruk. Dia adalah seorang dewa ilahi yang bermartabat yang sedang menjalani kultivasi ulang, tetapi dia sebenarnya tertipu oleh hukum alam langit dan bumi yang biasa. Di mana wajahnya? Tuan rumah, jangan khawatir, aku pasti akan menemukannya. Dia berjanji dengan sungguh-sungguh tanpa menunggu Su Tianmu berbicara. Dia harus menjaga martabatnya sebagai dewa hari ini. Di kehidupan sebelumnya, dia telah berhadapan dengan berbagai pembunuh dan penyerangan, dan memiliki banyak pengalaman. Selama dia diberi waktu, dia pasti bisa menangkap pembunuh itu dan mengeksekusinya di tempat. Tidak perlu. Wajah Su Tianmu dingin, dan matanya penuh dengan niat membunuh. Aku akan menariknya keluar, dan kau hanya perlu menjeratnya. Aku sendiri yang akan membunuhnya. 8 orang muridnya telah terbunuh, dia harus memotiong-motiong pria berjubah hitam itu menjadi beberapa bagian. Fu Jiuxing mengangguk dengan wajah serius. Dengan bantuan Su Tianmu, efisiensinya pasti akan lebih tinggi. Dia hanya perlu membantu. Pembunuhnya pasti akan mati. Ledakan. Dengan cepat menoleh, dia melihat meriam setinggi gunung itu hancur berkeping-keping karena ledakan itu. Lebih dari 20 orang di alam hukuman 100 hari terbunuh, dan sisanya semuanya terluka parah. Ketika kepala Tian melihat pemandangan ini, dia merasa sangat senang. Meriam itulah yang menyebabkan mereka menderita kerugian besar. Bahkan daratan menghilang lebih dari 10 kaki kemanapun ia lewat. Sekarang senjata ampuh itu sudah tidak ada, apalagi yang bisa dilakukan Changlan Tower untuk menonjolkan kesombongannya. Setelah kita membunuh semua orang di alam hukuman surgawi, Changlan, mari kita lihat bagaimana kau bisa menyelamatkan hidupmu. Dia menatap Su Tianmu dengan senyum muram. Sekarang tidak ada senjata pembunuh besar yang bisa mengancam mereka. Dia ingin melihat bagaimana Su Tianmu masih bisa bersikap sombong dan bagaimana dia bisa menyelamatkan hidupnya. Memiliki kemampuan seperti dewa bukan berarti tak terkalahkan. Jika demikian, dengan begitu banyak warisan kuat yang muncul di Tianjiang, maka sudah pasti sudah lama bersatu, dan tidak akan ada begitu banyak kekuatan yang ada. Dalam hal berurusan dengan pemilik warisan, Menara Zijing memiliki pengalaman yang sangat kaya. Belum lagi hal-hal lain, pembunuhan saja merupakan cara terkuat untuk berurusan dengan pemilik warisan. Tidak peduli seberapa kuat warisan itu, jika badan aslinya tidak kuat, bagaimana saya bisa menghindari pembunuhan? Su Tianmu menatap meriam yang meledak itu dengan tatapan dingin, urat nadinya yang gelap dan kejam mengalir liar. Catatan penciptaan kekacauan. Berdengung. Suatu kekuatan dahsyat melanda tempat itu dan menghancurkan semua orang. Ketua Tian yang tadinya bersikap sombong, tiba-tiba mengubah ekspresinya dan mulai gemetar menghadapi kekuatan ini. Apakah ini kekuatan dewa? Mereka menatap Su Tianmu dengan ngeri, jakun mereka bergerak. Itu layak menjadi warisan dewa. Itu memang mengerikan.
Kekuatan itu sendiri membuat mereka tidak tega untuk melawan. Di bawah tekanan kekuatan dewa, tidak peduli monster macam apa mereka akan memperlihatkan kekurangan mereka. Fu Jiuxing dengan tajam menangkap jejak napas dan segera membunuh mereka dengan seluruh kekuatannya. Ledakan. Kekuatan mengerikan itu meledak, tetapi tidak menyebar karena penekanan kekuatan dewa. Fu Jiuxing menatap pria berjubah hitam yang muncul di depannya, wajahnya penuh permusuhan, dan menyerang lagi. Melihat Fu Jiuxing menyerangnya tanpa terpengaruh, kepanikan melintas di mata pria berjubah hitam itu. Dia sekarang dibatasi oleh kekuatan dewa, gerakannya terhambat, dan kekuatannya sangat ditekan. Dalam konfrontasi langsung, dia jelas bukan tandingan Fu Jiuxing. Namun, dia berani keluar untuk menyelamatkan keluarga Tian dan membunuh Su Tianmu dan Fu Jiuxing di depan mereka, jadi dia pasti memiliki kepercayaan diri dan kemampuan. Badannya bergetar, dan kekuatan dewa yang menekannya seperti tali yang putus, tidak dapat menahannya lagi. Ledakan. Dia melepaskan diri dari kekuatan dewa dan langsung menyerang balik Fu Jiuxing. Ketika kepala suku Tian melihat lelaki berjubah hitam itu ditarik keluar, jantungnya langsung berdebar kencang. Jika lelaki berjubah hitam itu mati, tidak akan ada yang bisa menyelamatkan keluarga Tiannya. Ledakan. Melihat lelaki berjubah hitam itu melepaskan diri dari belenggu dan melawan Fu Jiuxing, Patriark Tian langsung menghela napas lega. Ia tak kuasa menahan diri untuk tidak mengangkat tangannya guna menyeka keringat dingin di dahinya. Ia hampir mengira semuanya sudah berakhir. Tuanku begitu kuat sehingga bahkan kekuatan dewa tidak dapat membatasinya. Kemudian wajahnya penuh kegembiraan. Jika bahkan kekuatan dewa tidak dapat membatasinya, maka apalagi yang dapat menghentikan tuan ini. Kematian Changlan semakin dekat. Apakah pantas membangun pasukan berukuran sedang hanya untuk menghancurkan keluarga Tianku? Dia menatap Su Tianmu dengan bangga. Apakah keluarga Tian mereka benar-benar mudah diganggu? Hanya untuk menghancurkan keluarga Tian, dia malah berakhir dengan melukai dirinya sendiri. Dia pasti sangat menyesalinya. Intinya, kita belum memusnahkan mereka. Bagaimana rasanya kehilangan nasi alih-alih ayam? Kutu kupret. Wajah Fu Jiuxing menjadi gelap. Dia tidak menyangka bahwa pria berpakaian hitam itu bisa melepaskan diri dari kekuatan dewa. Dia meremehkan kekuatan Menara Zijing. Tidak heran, meskipun Menara Bauhinia terkenal, ia mampu berdiri kokoh di Tianjiang selama bertahun-tahun, dan bahkan setara dengan keturunan kuno. Tidak ada klan besar lain yang dapat menandingi kemampuannya. Dia menoleh ke arah Su Tianmu dan bertanya apakah dia bisa memikirkan cara lain. Jika dia tidak membunuh pria berpakaian hitam itu, apalagi kamu, dia mungkin akan dikubur bersamanya. Tarik dia keluar. Su Tianmu berkata dengan dingin. Jika dia bisa melepaskan diri sekali, bisakah dia melepaskan diri untuk kedua kalinya? Dia ingin melihat berapa kali lelaki berjubah hitam itu bisa membebaskan diri. Asal lelaki berjubah hitam itu tidak lari, dia pasti bisa membunuhnya. Fu Jiuxing mengangguk dan terus mencari pria berjubah hitam itu. Setelah beberapa saat, dia menemukannya. Alam spiritual penindasan dewa bagaikan rawa. Pria berjubah hitam itu berhasil diri kabur diri sekali, tetapi dia masih terjebak dalam rawa. Jelas mustahil baginya untuk membebaskan diri sepenuhnya, kecuali dia juga memiliki kekuatan dewa untuk menghancurkan alam spiritual penindasan. Ledakan. Serangan pria berjubah hitam itu jelas merupakan yang paling ganas di Tianjiang, dan Fu Jiuxing hanya berani menghindarinya untuk sementara waktu. Namun, untuk menciptakan kesempatan bagi Su Tianmu untuk membunuh pria berjubah hitam itu, kali ini dia mengabaikan kerugiannya dan memaksa pria berjubah hitam itu untuk tetap tinggal. Melihat Fu Jiuxing lebih baik terluka daripada menerobos serangannya dan terus membunuhnya, wajah pria berjubah hitam itu menjadi jelek. Jika dia terjerat, Changlan pasti bisa membunuhnya dengan caranya. Meniup. Fu Jiuxing tidak takut terluka, jadi dia juga tidak takut bertarung. Dia memutuskan untuk menyingkirkan Fu Jiuxing dalam dua gerakan, kalau tidak sesuatu yang buruk pasti akan terjadi. Catatan penciptaan kekacauan. Rekaman 2 transformasi. Su Tianmu juga melihat bahwa pria berpakaian hitam itu ingin diri kabur diri dari pertempuran secepat mungkin, tetapi bagaimana dia bisa memberinya kesempatan ini? Begitu kekuatan dewa keluar, hujan pedang segera menyerbu ke arah pria berpakaian hitam itu. Ledakan.
Pria berjubah hitam itu baru saja menyelesaikan duel dengan Fu Jiuxing dan terpaksa mundur ketika dia melihat hujan pedang datang ke arahnya. Wajahnya tiba-tiba berubah. Suara mendesing. Tanpa ragu, dia berbalik dan berlari. Mau lari kemana kamu? Jika Fu Jiuxing tidak mengawasinya, dia pasti bisa kabur diri dan membuat serangan Su Tianmu gagal. Namun, dengan keterikatan Fu Jiuxing, dia tidak bisa kabur diri sama sekali. Melihat Fu Jiuxing yang mencegatnya, pria berjubah hitam itu menggertakkan giginya karena marah, memperlihatkan ekspresi garang di balik jubah hitamnya. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa jika dia menundanya, dia hanya akan duduk di sana dan menunggu kematian? Jangan naif, berdengung. Kekuatan yang mengerikan meletus, menyebabkan Fu Jiuxing yang tengah berlari ke arahnya tiba-tiba berubah warna karena ngeri. Kekuatan dewa-dewa. Merasakan kekuatan dewa, Fu Jiuxing hampir ingin mengutuk. Apakah warisan dewa sudah menjadi hal yang biasa? Siapakah yang dapat memberikan pukulan ilahi? Fondasi gedung Zijing sungguh kuat. Kekuatan menara Zijing memberinya pemahaman baru, dan dia akhirnya mengerti mengapa menara Zijing mengirim pria berpakaian hitam ini. Dia benar-benar memiliki kemampuan untuk membunuh mereka. Berlari. Setelah mendengar perkataan Su Tianmu, Fu Jiuxing memilih untuk menghindari serangan itu tanpa ragu-ragu. Jika dia masih menghadapi serangan pria berjubah hitam itu, dia pasti akan mati jika dia tidak menggunakan kekuatan aslinya. Namun, dapatkah kekuatan asal dimobilisasi dengan mudah? Dia sudah tertinggal dari orang lain dalam hal rekonstruksi, dan dia tidak ingin menyia-nyiakan aset keluarganya yang tersisa. Sasaran pria berjubah hitam itu bukanlah Fu Jiuxing. Bukannya dia tidak ingin membunuhnya, tetapi dia tidak semurah hati Su Tianmu. Kekuatan dewa hanya dapat digunakan satu kali. Jika dia menggunakannya pada Fu Jiuxing, dia akan mati oleh hujan pedang dari langit. Terlebih lagi, Fu Jiuxing adalah dewa-dewa yang bereinkarnasi, jadi dia mungkin tidak dapat membunuhnya. Akan membuang-buang waktu untuk menggunakan kekuatan itu padanya. Dia datang ke sini untuk menyelamatkan keluarga Tian dan melindungi benteng mereka. Akan lebih baik jika dia bisa membunuh Changlan dan Fu Jiuxing, tetapi dia tidak datang ke sini untuk mati. Merusiak. Kekuatan dewa diarahkan ke hujan pedang di langit, lalu dia berusaha sekuat tenaga untuk kabur diri. Baik keluarga Tian maupun bentengnya tidak dapat diselamatkan. Tidak ada pilihan selain menyelamatkan nyawa. Engah. Namun, dia meremehkan kekuatan yang dihasilkan oleh tabrakan kekuatan para dewa. Bahkan jika dia berlari cukup cepat, dia akan terluka parah jika dia hanya tersapu dengan ringan. Ledakan. Dia jatuh terjerembab ke dalam kawah yang terbentuk oleh sinar cahaya itu. Setelah batuk seteguk darah, dia tidak berani menunda lebih lama lagi dan terus berlari sambil menyeret badannya yang terluka parah. Jika kita menunggu sampai Fu Jiuxing dan Changlan bereaksi, kekuatan dewa akan sia-sia. Wah! Namun sebelum dia bisa melangkah 2 langkah, dia melihat hujan pedang datang ke arahnya. Adegan ini membuatnya sangat takut hingga dia hampir kehilangan jiwanya. Bagaimana mungkin? Dia telah melepaskan kekuatan dewa, jadi mengapa masih ada hujan pedang di mana-mana? Jumlahnya tampaknya tidak berkurang sama sekali. Mungkinkah sang dewa telah melancarkan serangan keduanya? Mustahil. Kekuatan dewa tidak berkesinambungan, bagaimana bisa dilepaskan tanpa ada gangguan? Mungkinkah seranganku tidak berhasil? Hal pertama yang terlintas di pikiranku adalah ketidakpercayaan. Mereka berdua diserang oleh dewa, jadi bagaimana mungkin kekuatan dewa bisa begitu dahsyat? Tanpa mereka sadari, bahwa sekalipun mereka semua memiliki kekuatan dewa, masih ada perbedaan besar di antara mereka. Kekuatan dewa penguasa yang digunakannya hanya dicangkokkan, dan dilemahkan. Bahkan jika itu adalah kekuatan asli dewa penguasa, itu tidak dapat mengalahkan serangan Su Tianmu dari dewa penguasa. Mereka yang dapat dipenjara di menara pagoda oleh Kaisar Abadi Gila adalah yang terbaik. Dengan kata lain, apakah itu dewa api langit atau dewa tanpa ampun, mereka adalah yang terkuat di antara para dewa dan tidak dapat ditantang oleh dewa manapun. Sayangnya, tidak ada seorang pun yang akan memberinya jawaban. Jika dia ingin tahu alasannya, dia mungkin harus pergi ke neraka dan bertanya kepada Raja Neraka. Hujan pedang jatuh dari langit, mengubah pria berjubah hitam itu menjadi landak dan membunuhnya di tempat. Ledakan, dentuman. Lalu terjadilah sebuah ledakan yang mengguncang bumi,
yang membuatnya tidak memiliki kesempatan untuk kabur diri, bahkan jiwanya pun musnah sepenuhnya oleh kekuatan ledakan itu. Serangan dari dewa tertinggi. Itu saja. Su Tianmu menatap tempat di mana pria berjubah hitam itu meninggial dan berkata dengan dingin. Fu Jiuxing menoleh untuk menatapnya, dahinya sudah dipenuhi keringat dingin dan wajahnya tampak semakin pucat. Dia melihat dengan jelas bagaimana hujan pedang di langit menghancurkan serangan dewa-dewa berjubah hitam. Dia lupa bahwa dewa-dewa yang tanpa ampun adalah satu-satunya di antara semua dewa-dewa. Saat dia masih hidup, dia bukan tandingan dewa kejam. Orang dewasa. Ketika kepala suku Tian melihat lelaki berjubah hitam itu meninggial, ia sangat ketakutan hingga berteriak histeris. Namun, tidak peduli seberapa keras ia berteriak, lelaki berjubah hitam itu tidak dapat dibangkitkan. Mengapa? Itu serangan yang sama dari seorang dewa-dewa. Kok bisa serangannya jauh lebih kuat? Patriark Tian tidak dapat menerima pemandangan yang menghancurkan tadi. Secara logika, karena keduanya merupakan serangan dari dewa, keduanya seharusnya saling meniadakan. Paling tidak, serangan Changlan seharusnya sangat dilemahkan, alih-alih dihancurkan seperti ini. Dia bukan dewa, jadi dia tidak bisa memahami seberapa besar jurang pemisah antara dewa-dewa. Mustahil untuk membayangkannya hanya dengan imajinasi saja. Mungkinkah warisannya bukan dari penguasa ilahi? Badan Patriark Tian bergetar. Ini pasti masalahnya, kalau tidak, mustahil untuk menghancurkannya. Jika itu bukan dewa, maka itu adalah warisan orang suci. Serangan tadi adalah kekuatan seorang suci. Patriark Tian merasa lemah di sekujur badannya. Warisan seorang raja dewa sudah sangat langka, dan warisan seorang santo bahkan lebih mengerikan. Dia tidak tahu bahwa ada warisan orang suci yang muncul di Huangjiang, dan orang itu adalah Gu Guanlin. Gu Guanlin memiliki warisan orang suci yang lengkap yang tersembunyi di dalam badannya. Hanya saja dia bertemu dengan monster Su Tianmu. Kalau tidak, jika Gu Guanlin tidak mati, dia pasti bisa mencapai puncak Tianjiang tepat waktu. Gurgel. Dia bukan satu-satunya yang ketakutan setengah mati. Kelima orang dari Menara Changlan yang berada di alam surgawi juga menatap Su Tianmu dengan ngeri. Terlalu menakutkan. Apakah ini kekuatan dewa? Warisan yang dimiliki tuan rumah mungkin bukan hanya dari penguasa ilahi. Satu-satunya orang yang pernah menyaksikan cara Su Tianmu adalah orang-orang dari Menara Changlan dan Sekte Tianluo. Ini adalah pertama kalinya mereka melihatnya, jadi tidak perlu dikatakan betapa takutnya mereka. Meskipun mereka merasa ngeri, mereka juga diam-diam senang karena telah mematuhi perintah Su Tianmu. Jika mereka memberi diskon dan membuat Su Tianmu marah, dia mungkin akan menamparkan mereka sampai mati. Yu Chongqing diam-diam berkata luar biasa dan senang bahwa dia mengikuti orang yang tepat. Dengan tuan rumah yang begitu mendominasi dan kuat, tidak akan sulit untuk mencapai puncak dunia. Ledakan. Tiba-tiba terdengar suara keras, yang membuat kepala Tian tersadar. Dia melihat dengan saksama dan melihat meriam lain setinggi gunung muncul di depannya. Oh sial, di samping itu, saat kepala Tian melihat meriam itu, dia terkejut. Senjata yang sangat kuat, dia pikir hanya ada satu di Menara Changlan dan akan hilang jika dihancurkan, tetapi dia tidak menyangka ada yang lain. Dewa ingin menghancurkan keluarga Tian saya. Pada saat ini, dia benar-benar putus asa. Semua bantuan dari Menara Zijing kembali dengan tangan kosong, dan dengan senjata sekuat itu, keluarga Tian mereka ditakdirkan tidak akan bertahan hidup hari ini. Meletakkan. Swoosh, swoosh, swoosh. Mengikuti perintah Su Tianmu, meriam dan artileri ditembakkan ke keluarga Tian. Kekuatan yang sangat besar itu tampaknya akan menghancurkan langit. Orang-orang dari keluarga Tian terus-menerus mati di bawah serangan yang begitu dahsyat. Karena mereka telah dikepung untuk waktu yang lama dan diawasi oleh 7 orang dari hukum alam langit dan bumi, mereka bahkan tidak memiliki harapan untuk kabur diri. Kekuatan sisa yang tersisa bahkan tidak bertahan setengah menit sebelum musnah sepenuhnya. Kalau saja bukan karena pembunuh dari Menara Zijing dalam kegelapan yang membantu mereka mengulur waktu, mereka pasti sudah mati lebih cepat. Buka koordinat domain spiritual ruang waktu keluarga Tian. Potiong rumput dan cabut akarnya, jangan biarkan ada yang hidup. Su Tianmu memberi perintah dingin bahwa semua pasukan yang setia pada Menara Zijing akan dibunuh. Ini adalah aturan Tianjiang, dan juga aturannya. Ya, Fu Jiuxing,
Yu Chongqing dan 6 orang lainnya memimpin lebih dari 9.000 kultivator alam Tianfa ke alam roh ruang waktu secara berkelompok. Karena keluarga Tian sedang berjuang Mahtei-Mahteihan, mereka tidak menutup atau memblokir domain spiritual ruang waktu. Meskipun formasi teleportasi Rusia karena pertempuran sebelumnya, ada master formasi di antara orang-orang yang datang, yang dapat memperbaikinya dalam waktu singkat dan berhasil menduduki keluarga Tian. Sekte Wuwang, 5.000 mil jauhnya, masih mengikuti dengan saksama perkembangan di sini, dengan cemas menunggu berita. Bagaimana pertarungannya? Di alam anti ruang dan waktu, sekelompok tetua tertinggi tengah menunggu dengan cemas. Telapak tangan mereka berkeringat saat mereka melihat lembaran giok di tangan mereka, dengan penuh harap menunggu kabar. Berdengung. Melihat surat giok itu memberi tanggapan, mereka tidak sabar untuk membukanya dan memeriksa pesannya. Kami telah menaklukkan keluarga Tian. Sangat cepat. Setelah beberapa saat terkejut, mereka tampak aneh. Mengapa begitu lambat? Mereka kagum dengan kecepatan yang berdasarkan kecepatan pasukan berukuran sedang biasa yang menyerang keluarga Tian. Namun, Menara Changlan bukanlah pasukan biasa. Tidak masuk akal jika butuh waktu lama untuk menerobos keluarga Tian. Kemudian mereka menyalakan transmisi video yang dikirim oleh garis depan dengan mempertaruhkan nyawa mereka, dan mereka akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Tampaknya Changlan enggan menggunakan kekuatan dewa para dewa. Mungkin mereka merasa bahwa keluarga Tian tidak layak Mahtei di bawah kekuasaan dewa para dewa. Menara Changlan benar-benar keterlaluan. Setelah menonton video tersebut, sesepuh tertinggi mengumpat dengan keras, mengatakan bahwa Menara Changlan secara terang-terangan menyerang pasukan bawahan mereka, yang merupakan tamparan di wajah mereka. Bukan saja mereka tidak membantu, mereka juga meringkuk di sini dan tidak berani bergerak, yang mana lebih membuat frustrasi. Kita harus bersatu dengan kekuatan lain untuk mengutuk keras Menara Changlan. Menara Changlan harus membayar kita harganya. Sekarang, mereka secara bertahap menjadi lebih berani dan menggunakan meriam untuk menyerang keluarga Tian, yang membuktikan bahwa Changlan tidak cukup bermurah hati untuk menggunakan kekuatan dewa semaunya, jadi mereka tidak perlu takut. Apa yang selama ini mereka takutkan adalah Su Tianmu bisa menggunakan kekuatan dewa tanpa batas, tapi hasilnya jelas tidak demikian, jadi wajar saja mereka tidak perlu takut. Grand Elder, bisakah kita mengirim seseorang untuk bernegosiasi dengan Changlan Tower sekarang? Grand Elder, jika Anda tidak mengirim seseorang untuk menghentikannya, itu akan membuat semua pasukan bawahan merasa patah semangat. Sang Tetua Agung merenung cukup lama sebelum mengambil keputusan. Tuan, bawalah orang-orangmu untuk berunding. Pemimpin Sekte Wuwang ragu-ragu sejenak, lalu menangkupkan tinjunya dengan hormat dan berkata, saya akan mengikuti perintah Tetua Agung. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan meninggalkan alam roh anti waktu dan ruang, memimpin sekelompok orang menuju keluarga Tian untuk bernegosiasi dengan Menara Changlan. Selama Changlan tidak dapat menggunakan kekuatan dewa tanpa batas, mereka akan memiliki kepercayaan diri untuk bernegosiasi, dan Menara Changlan tidak akan berani melawan mereka sampai Mahtei. Berdengung. Sementara mereka menganggapnya biasa saja, berita datang dari garis depan lagi, dan kali ini mereka merasa jauh lebih lega saat membukanya dan memeriksanya. Senjata macam apa itu? Kuat sekali. Melihat kehancuran yang disebabkan oleh meriam San Gao dalam video tersebut, para tetua tertinggi Sekte Wuwang terkejut. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat senjata jenis baru ini, dan kekuatannya di luar dugaan mereka. Kenapa ada pembunuh? Pembunuh itu, tidak bagus. Mereka adalah pembunuh dari Menara Bauhinia. Kenapa ada begitu banyak pembunuh dari Gedung Zijing? Ketika mereka menyadari bahwa para pembunuh itu berasal dari Zijing Lou, semua tetua tertinggi dari Sekte Wuwang melompat kaget. Zijing Lou adalah topik yang sangat sensitif di seluruh Tianjiang. Siapapun yang memiliki hubungan dengannya akan terkenal selamanya. Kemunculan tiba-tiba begitu banyak pembunuh Menara Zijing di keluarga Tian hanya dapat membuktikan satu hal. Mereka adalah pasukan bawahan Gedung Zijing. Menara Bauhinia menyelamatkan mereka. Mereka benar-benar setia kepada Menara Bauhinia. Keluarga Tian kemungkinan besar adalah benteng Gedung Zijing. Begitu banyak pembunuh muncul di keluarga Tian secara diam-diam dan muncul begitu cepat. Kemungkinan bahwa keluarga Tian adalah markas Gedung Zijing sangat tinggi. Memikirkan hal ini, semua tetua agung mulai merasa kedinginan. Sudah berakhir.
Keluarga Tian adalah sekelompok kutu kupret. Beraninya mereka bersumpah setia pada Menara Zijing. Binatang buas dari keluarga Tian ini menempatkan kita dalam posisi yang tidak adil. Kutu kupret, kenapa mereka tidak tahu selama ini? Wajah para tetua tertinggi Sekte Wuwang semuanya berubah muram, dan mereka melompat-lompat dan mengumpat. Kesetiaan keluarga Tian kepada Menara Zijing pasti akan melibatkan mereka. Pasti ada banyak kekuatan di Tianjiang yang diam-diam setia kepada Menara Zijing. Ini adalah pengetahuan diam-diam di antara semua orang, tetapi tidak dapat diungkapkan. Begitu terungkap, mereka akan dikutuk oleh seluruh Tianjiang. Sekalipun mereka adalah kelompok besar, mereka tetap akan dikutuk bersama oleh banyak kekuatan. Pada saat ini, mereka hampir membenci keluarga Tian. Mereka bisa bekerja sama dengan Menara Bauhinia, tetapi jika mereka terbongkar, itu akan merugikan mereka. Orang-orang di sekte itu hanya sekelompok sampah. Sekelompok orang yang tidak berguna. Lalu mereka marah. Keluarga Tian telah setia kepada mereka selama bertahun-tahun. Apakah mereka tidak menyadari apapun selama ini? Namun, sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Mereka harus segera menekan dampak kesetiaan keluarga Tian kepada Menara Zijing terhadap mereka dan meminimalkan kerugian. Cepat, panggil kepala sekolah kembali. Kita tidak bisa membiarkan dia bernegosiasi lagi, cepat tangkap dia kembali. Berpikir bahwa tuannya telah membawa orang keluar untuk bernegosiasi dengan Menara Changlan, mereka terkejut dan segera mengirim pesan agar tuannya kembali. Begitu dia pergi untuk bernegosiasi, semuanya sudah terlambat. Saat itu, yang lain hanya akan berpikir bahwa mereka akan melindungi Menara Bauhinia alih-alih menyelamatkan keluarga Tian. Kepala Sekte Wuwang telah memimpin sekelompok orang kuat ke keluarga Tian. Mereka bergerak sangat cepat. Jika mereka selangkah lebih lambat, keluarga Tian akan hancur. Untuk menghemat waktu, dia mengabaikan cincin penyimpanan yang bersinar itu dan hanya mengeluarkan slip giok ketika dia hanya berada 300 mil jauhnya dari keluarga Tian. Apa? Ketika dia melihat pesan di dalam kepingan giok itu, dia begitu ketakutan hingga dia gemetar di tempat dan hampir tidak dapat memegang kepingan giok itu. Guru, ada apa? Tuan, ayo kita pergi dan selamatkan keluarga Tian. Kalau kita tidak pergi sekarang, sudah terlambat. Mungkinkah keluarga Tian telah hancur? Para pemimpin senior di belakangnya terkejut ketika mereka melihat ekspresi muram kepala sekolah. Bukankah mereka mengatakan bahwa mereka baru saja menaklukkan keluarga Tian? Hancur hanya dalam sekejap. Kecepatannya tiba-tiba menjadi begitu cepat. Ini tidak masuk akal. Changlan mengambil tindakan. Mungkin saja keluarga Tian hancur begitu cepat karena Changlan mengambil tindakan. Kalau tidak, tidak masuk akal. Wajah kepala sekolah langsung berubah serius. Berita ini bahkan lebih buruk daripada pemusnahan keluarga Tian. Kembali. Apa? Semua orang tercengang dan menatap kepala sekolah dengan bingung. Dia datang ke sini dengan tergesa-gesa, jadi untuk apa dia kembali? Tuan, bahkan jika keluarga Tian hancur, kita masih harus pergi dan meminta penjelasan dari Menara Changlan, kan? Dia juga mengatakan jika dia tidak kembali, sektenya akan hancur. Cepat kembali. Kepala sekolah memberi perintah tanpa bertanya. Jika mereka kembali terlalu lambat, mereka akan semakin terlibat. Ketika para eksekutif senior melihatnya berbalik dan bergegas kembali, mereka semua bingung. Apa yang sedang terjadi? Mereka mengikuti kepala sekolah dengan kebingungan, dan di tengah perjalanan mereka menemukan bahwa cincin penyimpanan itu bersinar. Mereka membuka cincin penyimpanan itu dan mengeluarkan slip giok komunikasi. Ketika mereka membukanya, mereka semua ketakutan setengah mati. Keluarga Tian berjanji setia kepada Menara Zijing. Kutu kupret, keluarga Tian sedang menyakiti kita. Sial, aku akan menghancurkan keluarga Tian. Mereka semua tahu apa artinya bagi keluarga Tian untuk setia kepada Menara Zijing. Ini akan menempatkan mereka dalam situasi yang tidak dapat diperbaiki. Kalau saja mereka tahu berita itu sebelumnya, mereka pasti sudah menghancurkan keluarga Tian tanpa Changlan Tower mengambil tindakan apapun. Namun, tidak masuk akal untuk mengatakannya sekarang. Yang terpenting sekarang adalah segera menemukan cara untuk melepaskan diri darinya dan meminimalkan dampak serta kerugian. Setelah menyimpan surat komunikasi itu, mereka bergegas kembali ke sekte dengan kepala sekolah yang dipermalukan. Begitu mereka kembali ke sekte, mereka menerima pesan video lainnya.
Orang kuat dari Menara Zijing telah mengambil tindakan. Bahkan Fujiuxing bukan tandinganku. Mengapa dia tidak membunuh Changlan dulu? Mereka hampir tidak dapat melihat sosok pria berjubah hitam di video, dan hanya dapat melihat kehancuran yang disebabkan oleh setiap serangan. Mereka sangat menantikan pria berjubah hitam itu membunuh Su Tianmu. Kematian Su Tianmu, tokoh inti Menara Changlan, pasti akan menyebabkan kekacauan di sekte tersebut. Saat itu, mereka akan memiliki banyak cara untuk menekan dampak dari insiden ini. Mereka juga dapat mengurangi masalah besar, yaitu menyelesaikan dua burung dengan satu batu. Tepat ketika mereka menantikannya, mereka melihat Su Tianmu menggunakan kekuatan dewa untuk membatasi tindakan pria berjubah hitam, dan bergabung dengan Fujiuxing untuk membunuh pria berjubah hitam itu. Dia juga memiliki kekuatan dewa. Melihat Fujiuxing berbalik dan kabur diri, pria berjubah hitam itu memilih untuk bertarung sampai mati dengan Su Tianmu. Mereka segera mengerti bahwa ini menggunakan metode dewa. Latar belakang gedung Bauhinia membuat mereka takut, tetapi mereka lebih menantikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Kalau serangan keduanya bisa saling meniadakan, itu membuktikan kalau Su Tianmu bukannya tak terkalahkan, dan mereka bisa memikirkan cara lain untuk menghadapi Su Tianmu. Tentu saja, hasil yang paling mereka harapkan adalah pria berpakaian hitam itu akan membunuh Su Tianmu. Mendengar suara keras yang datang dari tirai cahaya, ekspresi para anggota Sekte Wuwang yang tadinya penuh harap, semuanya membeku, mata mereka terbelalak karena ngeri. Mati, rasanya seperti ada sesuatu yang tersangkut di tenggorokan mereka. Mereka ingin menelannya tetapi ternyata mereka tidak bisa menelannya sama sekali. Pembunuh di alam Fatian Xiangdi yang memiliki kekuatan dewa benar-benar terbunuh dalam satu gerakan, dan bahkan jiwanya tidak dapat kabur diri. Kejutan yang ditimbulkannya bagi mereka seperti sambaran petir. Dan ini secara langsung memperdalam ketakutan mereka terhadap Su Tianmu. Keluarga Tian sudah tiada. Setelah beberapa lama, mereka mulai bergumam pada diri mereka sendiri, sama sekali tidak menyadari bahwa dalam kurun waktu sesingkat itu, saat mereka begitu terkejut dan asyik dengan momen tersebut, seluruh badan mereka telah basah oleh keringat dingin. Changlan terlalu menakutkan. Dia, warisan apa yang dimilikinya? Bahkan kekuatan dewa dapat dengan mudah dihancurkan, yang membuat mereka sepenuhnya menyangkal perkiraan mereka sebelumnya tentang Su Tianmu. Mungkinkah itu warisan seorang santo? Tentu saja. Jika itu bukan warisan orang suci, bagaimana mungkin itu bisa menghancurkan kekuatan dewa? Tidak hanya rasa takut dan teror yang terlihat di mata semua orang di Sekte Wuwang, tetapi bahkan keputusasaan. Mereka mungkin akan ditekan oleh Changlan Tower di masa mendatang. Kali ini, Changlan Tower langsung berubah dari ancaman besar menjadi pesaing yang kuat. Cepat blokir berita itu. Tetua Agung Sekte Wuwang bereaksi dan segera memberi perintah. Sekarang bukan saatnya mengkhawatirkan kekuatan Changlan, tetapi untuk menekan urusan keluarga Tian. Jika berita itu bocor dan beredar dalam jangka waktu tertentu, itu akan menjadi masalah besar. Sekarang warisan Changlan lebih kuat dari yang diharapkan, itu bukan lagi hal yang paling menakutkan. Yang paling menakutkan adalah kekuatan lain mengambil keuntungan dari situasi tersebut, itu akan menjadi bencana. Mereka sibuk memblokir berita, sementara Su Tianmu dan anak buahnya sibuk memasuki satu demi satu alam spiritual ruang waktu, membersihkan medan perang dan meraup rampasan. Keluarga Tian tidak memiliki banyak aset di permukaan, yang sangat sesuai dengan definisi kekuatan kecil atau menengah, tetapi susunan teleportasi yang tersembunyi dalam keluarga merupakan yang sangat besar. Semua susunan teleportasi tersembunyi itu mengarah ke tempat lain, dan tempat-tempat inilah benteng sesungguhnya dari Menara Bauhinia. Temukan bentengnya, dan itu akan menjadi pembantaian sepihak lainnya. Hampir semua penguasa Menara Zijing di kubu keluarga Tian telah keluar, dan sisanya pada dasarnya adalah generasi muda. Bahkan jika ada beberapa yang kuat, mereka tidak dapat menjadi lawan Fujiuxing dan anak buahnya. Fujiuxing dan anak buahnya seperti harimau di antara kawanan domba, dan membantai semua orang di Menara Zijing. Setelah membunuh semua orang, tibalah saatnya menghitung hasil rampasan. Tak lama kemudian, Fujiuxing membawa daftar hasil rampasan kepada Su Tianmu dan melaporkan kepadanya apa yang telah mereka peroleh dari perjalanan itu. Kamu benar-benar pintar, pangkalan di sini terutama digunakan untuk memurnikan peralatan, harta karun dan formasi, dan bahan serta tambangnya sangat melimpah.
Fu Jiuxing menghela napas. Ia menduga bahwa Su Tianmu tidak menemukan benteng Menara Zijing, tetapi datang ke sini khusus untuk benteng ini. Su Tianmu mengambil daftar hasil panen dan mengangguk puas. Informasi Nalan Yuan sangat akurat, tetapi dia masih meremehkan kekayaan benteng ini. Ada 10 tambang tingkat atas lagi. Ada 30 ranjau berukuran sedang lagi. Bukan hanya tambang, tetapi juga material yang ditargetkan untuk memurnikan harta karun dan material untuk formasi dipanen dalam jumlah besar. Awalnya, diperkirakan bahwa menghancurkan Menara Bauhinia akan membuat sekte tidak perlu khawatir selama 100 tahun, tetapi dengan panen yang melimpah, tidak akan ada kekhawatiran tentang material selama tidak hanya 100 tahun, tetapi 200 tahun. Menara Bauhinia benar-benar kaya. Su Tianmu menjilat bibirnya dengan rakus. Benteng ini paling-paling hanya sepotiong daging yang diambil dari Menara Bauhinia. Sepotiong kecil daging ini cukup untuk mereka makan sampai mulut mereka penuh minyak. Jika mereka mengambil beberapa potiong daging lagi, mereka akan kenyang. Kirim semua barang kembali dan minta Master Formasi menghapus koordinat dan memperkuat formasi teleportasi. Koordinat lokasi beberapa alam spiritual ruang dan waktu serta alam rahasia harus berada di tangan Menara Zijing. Jadi mereka tidak hanya harus menghapus informasi koordinat, tetapi juga memperkuat formasi teleportasi untuk mencegah Menara Zijing kembali merampok mereka. Setelah Fu Jiuxing mengatur segalanya, Su Tianmu memanggil semua orang di alam hukum langit dan bumi, serta 1000 orang di alam hukuman surgawi. Guru, kemana lagi kita akan pergi? Semua orang menatap Su Tianmu dengan bingung. Mereka telah menghancurkan benteng Menara Zijing. Apakah mereka harus menyerang benteng berikutnya? Jika memang begitu, mereka pasti akan menghalangi mereka. Hal terpenting yang harus dilakukan sekarang adalah segera menjaga apa yang telah mereka peroleh, lalu fokus untuk mencegah pembalasan dari Menara Zijing. Jika mereka menyerang Menara Zijing lagi, itu pasti akan menyebabkan kemarahan penuh Menara Zijing, dan sekte tidak akan mampu menjaganya. Ayo pergi ke Sekte Wuwang. Semua orang tercengang. Apa yang akan mereka lakukan di Sekte Wuwang? Guru, haruskah kita kembali ke sekte terlebih dahulu? Yu Chongqing menyarankan. Sekarang mereka harus bergegas kembali untuk mengambil alih sekte dan bersiap menghadapi pembalasan dendam Menara Zijing. Mustahil untuk tidak membalas setelah hilangnya benteng penting seperti Menara Zijing. Namun, Su Tianmu sama sekali tidak khawatir tentang balas dendam Menara Zijing, dan terbang langsung ke Sekte Wuwang. Keluarga Tian setia pada Sekte Wuwang, jadi bagaimana mungkin kita tidak memberi tahu mereka? Semua orang menatap punggungnya dengan heran dan segera mengerti tujuan perjalanan Su Tianmu ke Sekte Wuwang. Jelas bahwa dia ingin memeras Sekte Wuwang. Tentu saja mereka senang memeras Sekte Wuwang. Mereka membantu menghancurkan benteng Menara Zijing, jadi Sekte Wuwang harus memberi mereka sejumlah upah kerja keras. Yang terpenting adalah Sekte Wuwang mengaku sebagai sekte yang terkenal dan jujur, jadi mustahil bagi mereka untuk mengambil tindakan terhadap mereka. Namun, berbeda halnya dengan Bauhinia Building. Apakah kita benar-benar tidak perlu khawatir tentang pembalasan dendam Bauhinia Building? Dengan keraguan seperti itu, mereka tidak punya pilihan selain mengikuti Su Tianmu terlebih dahulu. Pada saat ini, Sekte Wuwang sudah panik, sibuk memblokir berita dan mengurangi pengaruh Menara Zijing pada mereka, tetapi berita yang tiba-tiba membuat mereka merasa seperti jatuh ke dalam gudang es. Apa? Menara Changlan sedang menuju ke arah kita. Changlan ada di sini secara pribadi bersama tim. Ketika mendengar berita itu, Sekte Wuwang terkejut secara kolektif, dan kemudian jatuh ke dalam kepanikan yang lebih besar. Setelah menghancurkan keluarga Tian, apa langkah selanjutnya yang akan kamu hancurkan? Itu sangat mungkin. Changlan memiliki warisan seorang suci dan memiliki kekuatan untuk menghancurkan mereka. Tidak hanya itu, Menara Changlan datang untuk menghancurkan mereka, dan itu memiliki alasan yang sah. Pasukan bawahannya berkolusi dengan Menara Zijing. Mereka memiliki tanggung jawab yang tidak dapat dielakkan, dan mereka bahkan dapat menyalahkan diri mereka sendiri, dan mereka tidak dapat membersihkan diri mereka sendiri. Apa yang harus saya lakukan? Grand Elder, mereka akan segera tiba, apa yang harus kita lakukan? Grand Elder, lawan mereka. Fraksi perang langsung mengusulkan untuk bertarung sampai mati dengan Menara Changlan, sementara fraksi konservatif masih panik. Changlan sangat menakutkan,
Mereka tidak ingin bertarung, dan mereka akan mencoba mencari cara untuk menyelesaikan masalah, tetapi mereka tidak dapat memikirkan solusi yang bagus saat ini. Apa yang kalian panikkan? Tetua Agung berkata dingin dengan wajah cemberut. Dia menatap semua orang dengan dingin dan berkata, mari kita lihat apa niat Changlan dulu. Ketika semua Tetua Agung mendengar ini, mereka tidak bisa duduk diam lagi. Mereka masih menunggu kedatangan Changlan. Jika mereka tidak membuat persiapan untuknya, semuanya akan terlambat. Apakah kalian ingin fondasi sekte kita yang telah berdiri selama 1000 tahun dihancurkan hari ini? Tetua Agung itu berteriak dengan marah. Apalagi yang bisa mereka lakukan sekarang selain melangkah selangkah demi selangkah? Apakah kita benar-benar akan melawan Changlan Tower secara langsung? Bisakah kamu menang? Kalaupun menang, mereka harus menghabiskan seluruh kekayaannya, lalu menunggu kekuatan lain membagi-bagi mereka. Sehingga mereka tidak mempunyai kesempatan sedikitpun untuk menolak menjadi kekuatan sedang. Mendengar ini, semua Tetua Agung terdiam. Tuan, pergilah dan sambut Changlan terlebih dahulu, dan bersiaplah untuk perintah kami kapan saja. Aku. Kepala sekolah menunjuk dirinya sendiri dan tercengang. Kenapa dia lagi? Tidak bisakah orang lain pergi? Ketika kami pergi untuk bernegosiasi, dia hampir mati ketakutan di tengah jalan. Sekarang dia diminta untuk pergi lagi. Apakah Anda benar-benar tidak ingin melihatnya hidup? Jika kau tidak pergi, apakah kau ingin kami pergi? Tetua Agung itu melotot padanya. Sekaranglah saatnya untuk menunjukkan tanggung jawabmu sebagai kepala sekte. Apakah kau masih ingin menjadi pengecut? Aku tidak berani. Kepala sekolah menundukkan kepalanya dan mengepalkan tinjunya, diam-diam menyapa leluhur Tetua Agung selama 18 generasi. Orang tua ini terlalu tidak tahu malu. Kami akan menggunakan cermin misterius untuk mengamati dengan saksama. Kalian harus mematuhi perintah kami kapan saja. Teruskan. Saat Tetua Agung itu melambaikan tangannya, kepala sekolah terpaksa berbalik dan pergi meskipun dia sangat tidak bersedia. Kelompok Tetua Agung menghela napas lega saat melihat punggung kepala sekolah. Untungnya, kepala sekolahlah yang diutus, alih-alih memilih seseorang dari antara mereka. Namun, mereka segera menjadi pesimis. Bahkan jika mereka tidak dipilih di antara mereka, jika Menara Changlan benar-benar datang untuk menyerang mereka, mereka tidak akan dapat kabur diri. Changlan dapat merobek alam spiritual ruang waktu dengan tangan kosong, jadi meskipun mereka ingin kabur diri, mereka tidak tahu kemana harus kabur diri. Kepala sekolah terus menyapa ibu dan nenek Tetua Agung di sepanjang jalan, dan ketika dia tiba di gerbang gunung, dia menunggu dengan cemas kedatangan Su Tianmo dan yang lainnya. Tuan, apakah Menara Changlan datang untuk menyerang kita? Guru, apa yang harus kami lakukan? Mengapa kita tidak meminta perdamaian dari Changlan Tower? Mencari kedamaian, apakah kamu ingin menjadi pengkhianat? Sebagai sekte besar, bagaimana mungkin kita meminta perdamaian dengan kekuatan yang tidak seberapa? Tuan, saya sarankan kita melawan mereka. Mendengarkan perdebatan antara kubu pro-perang dan kubu konservatif, kepala sekolah merasa seperti kepalanya akan meledak. Diam semuanya, bersambung.